Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Teman-teman, orang yang mempelajari ilmu perdukunan atau mempelajari bagaimana supaya bisa menjadi seorang dukun, ya, atau ilmu-ilmu sihir, sama aja itu ya. Karena kalau ditanya siapa penyihir, dukun, teman-teman. Ya, karena dukun itu mempelajari ilmu-ilmu sihir. Karena dukun membaca mantra-mantra sihir, walaupun mantranya itu dikemas dengan Islami, tapi intinya dia membaca mantra-mantra sihir, mantra-mantra setan yang disukai oleh setan, atau dia melakukan ritual-ritual yang dikehendaki oleh setan itu, atau mengamalkan amalan-amalan yang dikehendaki setan itu, walaupun amalnya juga dikemas dengan Islami kadang, ya. Atau juga dia membuat sesaji-sesaji, ya, yang disukai oleh setan atau yang diminta oleh setan, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mempelajari ilmu perdukunan atau ilmu sihir sebenarnya kerugian yang besar bagi dirinya, sangat rugi, gak ada untungnya. Walaupun ya ada kesan dukun itu bisa nolong orang, bisa menyelamatkan orang, ada kesan seperti itu, sehingga banyak manusia menghormatinya, ya, mengagungkannya, mendewa-dewakannya. Padahal dukun itu, ya, untuk dia sendiri saja mendapat kerugian yang besar, rugi di dunia maupun rugi di akhirat. Di dunia pun dia sudah rugi, apalagi di akhirat, teman-teman, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dukun itu dibantu oleh jin atau setan, diikuti oleh jin atau setan. Nah, jin atau setan yang ikut kepada dia sebagai khodamnya, ya. Kalau orang Jawa bilang apa? Sebagai perewangannya. Kalau orang main kuda lumping atau jarang kepang, menjadi endangnya, itu jin setan, ya. Tidak ada makhluk lain yang mau dia di khodam, gak ada. Malaikat tidak mau jadi khodam kita. Malaikat itu hanya patuh kepada Allah dan taat kepada Allah. Dia siap perintah Allah, sami'na wa ata'na, ya. Tidak bisa kita suruh-suruh, kita perintah-perintah, karena dia wajib mentaati perintah Allah dan perintah Allah, ya. Apa yang Allah perintahkan dia kerjakan, apa yang tidak Allah perintahkan tidak dikerjakannya. Sami'na wa ata'na, dia dengar dan dia mentaati, ya. Jadi malaikat tidak mau jadi khodam, jelas, ya. Malaikat makhluk yang sangat taat kepada Allah saja. Nah, jadi jangan angan-angan, yang ikut sama aku di malaikat, jangan angan-angan. Ada yang mengatakan yang ikut sama aku nih wali, syekh sipolan, aulia sipolan. Ini perkataan-perkataan dusta, teman-teman. Dalam Islam tidak ada arwah gentayangan, sekali lagi, arwah siapapun, ya, sekalipun arwah ulama, tidak ada gentayangan dan tidak bisa dipanggil-panggil, ya. Nah, ujungnya itu semua setan yang datang, sekalipun dia ngaku aku aulia sepolan, aku wali sepolan, aku malaikat, kesurupan keadaannya, ya. Nah, ini setan, teman-teman, menipu manusia, menipu Anda, ya. Nah, yang jelas setan musuh yang nyata, ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Setan dendam kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Adam alaihissalam. Iblis dendam kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi setan akan menjadi manusia sebagai mangsanya, sebagai targetnya untuk menyesatkan, untuk disesatkan, ya, sebagai pengikut bersama iblis ke neraka jahanam, ya. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhi dukun, jauhi peramal, ya, jauhi itu semua. Walaupun orang mengagungkannya, memuliakannya, harus kita jauhi, ya, karena mereka adalah pendusta, kadzab. Kemudian, teman-teman, rugi besar bagi dia mempelajari ilmu perdukunan atau ilmu sihir,
Karena setan ya pasti akan menghancurkan rumah tangga mereka. Tidak jarang suami istri dukun sering bercerai dengan istrinya. Walaupun orang sering datang sama dia berobat agar akur suami istri. Suami istri biar akur, pasiennya itu datang kepadanya. Sementara dukun sendiri sering bubar dengan istrinya, sering bercerai. Kawin cerai itu biasa dukun. Ya. Bukan tidak boleh ya, boleh, tapi sama dukun itu hal yang biasa. Ya. Kenapa? Karena sudah ada jin yang datang kepadanya, jin tafrik untuk memisahkan suami istri. Bukakan jin kalau berhasil memisah suami istri, dia dapat mahkota dari iblis. Ya. Jadi itu kerugian pertama. Kerugian yang kedua, di keluarganya pasti ada yang sakit-sakitan. Pasti ada yang sakit-sakitan. Oh, dukunnya sehat. Oke. Setannya menghantam anaknya atau istrinya. Tak istri yang sering sakit-sakitan, tak anak, entah cucu. Pasti ada yang sering sakit-sakitan. Atau minimal sakit kepala, bahu berat, jantung berdebar, ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk. Atau ada yang sering kesurupan di keluarganya. Oh, keluarganya sehat, anaknya sehat, menghantam dirinya sendiri. Makanya umumnya dukun itu ketika masih muda setannya setia, belum menyerang dia, cuman udah menghantam atau menyerang ke istri, ke anak, ke cucu. Tapi begitu dia sudah mulai tua, setannya mulai menggencarkan serangan kepada dia. Mulailah sakit-sakitan, kepalanya sakit, bahunya berat, bahunya sakit, perutnya sakit, lambung ya, atau merasakan sakit luar biasa. Padahal dicek ke dokter tidak ada penyakitnya, semua steril. Nah, inilah sakit gaib. Baru dia suuzon ya, rasanya dia diserang orang karena dia tukang ngobat orang atau dukun ya. Jadi dia merasa aku ini diserang orang. Itu mindset di pikirannya. Padahal setannya sendiri, ilmunya sendiri, ilmu sihirnya sendiri itu yang menghantam dia. Nah, itu di dunia teman-teman sudah seperti itu keadaannya. Saya meruqyah orang-orang yang dukun ya, dukun atau mantan dukun ya. Semua rata-rata itu karena ilmunya. Tapi kalau menurut mindset pemikirannya, hasil pemikiran dia sendiri, dia merasa itu diserang orang, diserang dukun lain. Ya teman-teman. Jadi kerugian yang besar, hancur kalau seperti ini. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Ya tidak ada. Batinnya tidak tenang, jiwanya tidak tenang. Karena bersekutu dengan setan. Ya. Suami istri sering bergaduh, dengan anak tidak pernah ada yang akur, perang selalu. Nah, itu di dunia ya. Di akhirat kalau dia tidak tobat, kekal di neraka selama-lamanya. Diazab terus, dibakar selamanya, tidak ada batasnya. Berbeda dengan dosa-dosa maksiat. Dosa maksiat sekalipun kita masuk neraka itu ada batasnya. Sekian ribu tahun nanti di sana dibakar, di sana tahunnya. Akhirnya habis dosanya, akhirnya diambil, dimandikan dengan air kehidupan, akhirnya masuk surga. Masih ada harapan masuk surga. Tapi kalau syirik, menyekutukan Allah, yang mendatangi dukun saja sudah syirik, apalagi jadi dukunnya, apalagi jadi penyihirnya. Pastilah kekal di neraka selama-lamanya kalau nggak tobat ya. Nah, itu teman-temannya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, di ujungnya Allah sebutkan walabi sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan alangkah buruknya mereka yang mempelajari atau menjual diri mereka dengan sihir, seandainya mereka mengetahui. Jadi sangat buruk. Allah katakan walabi sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan alangkah buruknya mereka yang telah menjual diri mereka dengannya sihir. Ya, maksudnya dukun ini, seandainya mereka mengetahui. Oleh karena itu teman-teman, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membimbing kita ya, menunjuki jalan yang lurus.
menemukan jalan yang sesat ya. Demikian saja teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.